Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin Ardianti sebagai pemateri ke-1 akan menjelaskan tentang produksi dalam Islam. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat, yaitu dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber yang disediakan oleh Allah sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, pada intinya aktivitas produksi dalam Islam yaitu bertujuan untuk kemaslahatan manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat luas. Kemudian prinsip produksi dalam Islam yaitu menghasilkan sesuatu yang halal, baik dari berbagai jenis produk, baik itu berupa barang dan jasa. Sedangkan faktor-faktor produksi yaitu segala yang menunjang keberhasilan produksi seperti faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, serta faktor manajemen. Pada dasarnya produksi yaitu memenuhi segala kebutuhan manusia melalui kegiatan bisnis. Karena salah satu tujuan utama bisnis yaitu memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Karena untuk mempertahankan hidupnya, manusia membutuhkan makan, minum, pakaian, dan perlindungan. Selanjutnya, pengertian produksi dalam Islam. Produksi dalam Islam yaitu menghasilkan atau mewujudkan suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Kemudian kegiatan produksi dalam ekonomi Islam yaitu terkait dengan manusia dan eksistensinya, yaitu bagaimana manusia menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, barang-barang dan jasa yang diproduksi haruslah diperbolehkan, dalam artian harus halal dan baik dan juga menguntungkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftahiyah sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang tujuan produksi dalam perspektif fikih ekonomi Khalifah Umar bin Khattab. Tujuan produksi dalam perspektif ekonomi pada masa Umar bin Khattab yang pertama yaitu merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Yang dimaksud dengan merealisasikan keuntungan secara seoptimal mungkin yaitu tidak hanya berproduksi secara rutin atau secara terus-menerus, tetapi juga harus memperhatikan atau merealisasikan keuntungannya. Yang kedua yaitu merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Seorang muslim wajib melakukan aktivitas atau bekerja mencari nafkah untuk menafkahi keluarga serta dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu tidak mengandalkan orang lain. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ia sangat melarang seorang muslim untuk mengandalkan orang lain atau mencari nafkah secara meminta-minta. Yang keempat yaitu melindungi harta dan mengembangkannya. Yang dimaksud melindungi harta dan mengembangkannya, umat muslim dianjurkan untuk mengeksplorasikan atau menyalurkan harta bendanya dalam kegiatan produksi. Yang kelima yaitu mengeksplorasikan sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. Yang dimaksud dari hal tersebut yaitu rezeki yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya harta yang berada di tangan seorang saja, namun mencakup segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya. Yang keenam yaitu pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi. Maksud hal tersebut, produksi merupakan sarana atau hal terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhannya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi bangsa lain. Yang ketujuh yaitu takarrub kepada Allah. Seorang produsen muslim akan meraih pahala di sisi Allah disebabkan aktivitas produksinya. Baik tujuan untuk memperoleh keuntungan
merealisasikan kemapanan, melindungi harta dan mengembangkannya, atau tujuan lain dari selama ia menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai pertolongan dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Semua tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi manusia secara keseluruhan, sehingga akan dicapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Falah itu sendiri adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Selanjutnya yaitu prinsip produksi dalam Islam. Prinsip produksi dalam Islam yang berkaitan dengan maqasid al-asyariyah antara lain, kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqasid al-syariah, tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya memproduksi daging babi atau minuman beralkohol. Yang kedua yaitu prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, yaitu yang pertama prioritas daruriyat, yang kedua hajiyat dan tasiniyat. Kebutuhan daruriyat atau kebutuhan premier, kebutuhan hajiyat atau kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tasiniyat atau kebutuhan tersier. Yang ketiga yaitu kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Dalam melaksanakan produksi, kita harus tetap bersedekah, berzakat, serta memanfaatkan daya alam secara optimal. Yang keempat yaitu mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros dan tidak berlebihan, serta tidak merusak lingkungan. Yang kelima yaitu distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan buruh tersebut. Yang kelima yaitu distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola. Saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang kaidah berproduksi dalam Islam. Islam menuntun manusia sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan bumi yang Allah ciptakan untuk dikelola dengan ilmu dan amalan baik. Melalui tuntutan kaidah tersebutlah manusia dituntut untuk melakukan sesuatu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satunya adalah kaidah dalam berproduksi. Kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain: 1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. 2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam. 3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah atau agama, atau terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan, serta memakmurkan material. 4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu, hendaknya untuk memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam kaitannya tersebut para ahli fikih memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan fardu kifayah, yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaniyahnya, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreativitas, sedangkan fisik berkaitan dengan kesehatan, efisiensi, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor produksi.
Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Berikut terdapat beberapa faktor sebagai alat produksi, yaitu 1. Faktor alam atau tanah. Faktor alam adalah faktor dasar dalam produksi. Alam yang dimaksud di sini adalah bumi dan segala isinya, baik yang ada di atas permukaan bumi maupun yang terkandung di dalam bumi itu sendiri. Dalam produksi, semua itu dikategorikan sebagai sumber alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia. Rasulullah SAW sangat memperhatikan pemanfaatan tanah mati sebagai sumber daya bagi kemakmuran rakyat. Di sini Islam mengakui adanya kepemilikan atas sumber daya alam yang ada dengan selalu mengupayakan pemanfaatan dan pemeliharaan yang baik atas sumber daya alam sebagai salah satu faktor produksi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada seseorang dalam mengembangkan atau mengelola tanah. Islam juga membolehkan pemilik tanah menggunakan sumber-sumber alam yang lain sebagai bahan produksi. Yang kedua dari faktor-faktor produksi ialah faktor tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri merupakan faktor pendaya guna dari faktor produksi sebelumnya, yakni faktor alam. Tenaga kerja juga merupakan aset bagi keberhasilan suatu perusahaan, karena kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Tenaga kerja yang memiliki skill dan integritas yang baik merupakan modal utama bagi suatu perusahaan. Tenaga kerja merupakan pangkal produktivitas dari semua faktor produksi yang tidak akan bisa menghasilkan suatu barang atau jasa apapun tanpa adanya tenaga kerja. Dengan demikian, tenaga kerja dibutuhkan untuk melakukan proses transformasi dari bahan menjadi barang jadi sesuai yang dikehendaki perusahaan. Yang ketiga, faktor modal atau kapital. Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu produksi. Oleh karenanya, tanpa modal, produsen tidak dapat menghasilkan barang atau jasa. Modal adalah sejumlah daya beli atau yang dapat menciptakan daya yang dipergunakan untuk suatu proses produksi. Tanpa modal, maka tidak dapat berproduksi dan membangun sesuatu. Dalam Islam, modal haruslah bersumber dari suatu yang bebas dari riba, sehingga dapat tercapai suatu kebaikan dalam aktivitas produksi dan tercapainya maslahah. Di sini Mukhtar Effendi membedakan modal berdasarkan sumber modal, yaitu A. Modal dari alam. Modal dari alam ini yaitu semua kandungan dari sumber daya alam yang belum dinyatakan dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dapat digunakan sebagai modal produksi. Yang kedua, modal sendiri. Modal sendiri di sini maksudnya apapun yang menjadi milik seseorang dapat dijadikan modal bagi usahanya sepanjang milik atau barang tersebut tidak dilarang atau dinyatakan haram. Yang ketiga, modal pinjaman. Pinjaman yang diperoleh dari orang ataupun lembaga lain dapat digunakan sebagai modal, dapat mengatasi kekurangan modal produksi dengan catatan sistem pinjaman yang digunakan tidak boleh mengandung unsur riba atau menyalahi aturan syariah. Bahkan semakin maju perekonomian akan semakin banyak transaksi yang dilakukan dengan cara kredit. Mendapatkan uang atau daya beli yang bersumber dari pinjaman disebut modal pinjaman. Dan yang terakhir di sini ada faktor manajemen. Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan fungsi manajemen,
Berdasarkan fungsi manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya finansial, manusia, dan informasi suatu perusahaan untuk mencapai sasarannya. Tanpa adanya manajemen yang baik, semua faktor produksi tidak akan menghasilkan profit yang maksimal, karena semua faktor produksi tersebut memerlukan pengaturan melalui proses manajerial yang baik. Sedangkan proses manajerial memerlukan keahlian, yakni keterampilan manajerial yang terdiri dari dua aspek. Yang pertama, keterampilan untuk mengatur. Keterampilan untuk mengatur di sini maksudnya suatu keterampilan di mana seseorang manajer haruslah dapat melakukan pengaturan atau menciptakan aturan-aturan ataupun konsep-konsep bagi pengembangan serta pembangunan perusahaan yang dipimpinnya. Dan yang kedua, keterampilan untuk memimpin. Keterampilan untuk memimpin di sini merupakan kemampuan untuk menggerakkan agar rencana yang telah dibuat dapat berjalan dan terkendali sehingga tujuan yang tertera dalam rencana betul-betul dapat terrealisasikan. Kegiatan kepemimpinan memiliki 5 unsur pokok, yaitu mendalami konsep, menyampaikan konsep, memotivasikan, mengarahkan atau memerintahkan, serta mengawasi atau mengendalikan.